Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari US Chess Championship 2024 babak 8. Kali ini untuk kategori woman kawan. Dan di kategori woman sampai babak ke-8 ini kawan, juara bertahan Karis Sayib. Sapu bersih semua partai kawan sampai babak ke-8. Memetik poin sempurna. 8 poin dari 8 game yang dia mainkan kawan. Dengan elo performa sebesar 3103. Luar biasa. Pemain wanita kawan dengan elo performa 3103. Luar biasa. Oke, untuk game yang akan kita ulas, tak perlu saya tunjukkan informasi yang lain. Seperti biasa, bisa kalian kunjungi chess.com kawan untuk melihat informasi-informasi turnamen yang ada. Nah, malam ini juga akan dimulai turnamen European Club Cup 2024 kawan. Ada Domara Jukukes, ada Arjun kawan, dan juga Grandmaster 2700 lainnya. Oke, permainan Karis Sayib di babak ke-8 kawan menghadapi seorang Woman Grandmaster Atosia Porkasian, dan Karis Sayib pegang hitam putih mengawali pion E4. Karis Sayib bermain dengan modern defense pion G6. Pion D4 gajah G7 kuda C3, jalur standar dari modern defense pion A6. Yang paling banyak pion D6 terlebih dahulu, nanti akan diikuti putih gajah E3 bersama menteri rokade panjang konsennya kawan. Nah, pion A6 bisa dilanjutkan oleh hitam untuk dukungan pion B5-nya serangan di sisi menteri kawan. Menteri D2 langsung pion B5 bisa kalian lanjutkan. Nah, pion F3 paling banyak diambil oleh putih di sini kawan. Kemudian kuda D7 dan pion H4 mungkin akan langsung diluncurkan oleh putih dan seterusnya. Bisa kembangkan kuda G ke F6, rokade panjang di langkah berikutnya pion H5 mungkin. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi pion A6 terlebih dahulu. Pion F4 tidak dengan gajah gelapnya kawan. Pion F4 terlebih dahulu, baru pion D6. Kuda F3, kuda D7, kemudian gajah terang D3. Engine lebih menyukai gajah ini langsung dikeluarkan saja. Jangan berada di area pertahanan, keluar saja ke petak C4. Ini jauh lebih efektif untuk menekan peta F7. Mungkin ada kuda H6K, ataupun juga dengan langkah pion E6K untuk blokade diagonal ini kawan. Rokade bisa kalian lanjutkan. Gajah D3, pilihan dari Atosa. Nah, counter dengan pion C5. Gajah E3 berkuat petak D4-nya. Kuda G berkembang ke F6. Dan Disney melanjutkan pertukaran dengan pion D pukul pion C5. Tidak langsung diambil balik, tapi menekan dengan kuda G4. Karis Sayib menyerang gajah gelap. Gajah ke D4 menantang pertukaran dan langsung diterima gajah pukul gajah. Ambil balik oleh kuda. Discover juga pada kuda G4 kawan Disney. Nah, kuda ambil balik pion C5 sekaligus buka akses gajah menjaga kudanya. Menteri E2, persiapan rokade panjang. Karis Sayib rokade pendek. Pion H3 usir kuda terlebih dahulu. Kuda mundur ke peta F6, baru rokade panjang. Dan Karis Sayib langsung meluncurkan serangan pion dengan pion B5 di sisi menteri. Kuda B3 menantang pertukaran kuda. Nah, di sini ada opsi pion ini langsung bisa didorong kawan. Mungkin kudanya akan ke peta D5 dan terjadi baku hantam di peta D5 kawan. Nah, ambil balik oleh pion. Nah, kuda ambil gajah, ambil balik oleh benteng. Tapi Karis Sayib memilih dengan langkah kudanya ke peta A4. Menantang pertukaran kuda, harapannya diambil. Dan nanti mempunyai lajur B yang akan semi terbuka, bisa dimanfaatkan oleh bentengnya. Ditolak, kuda mundur ke B1, bukan pilihan kuat. Pilihan kuat sudah saatnya putih dobrak peta pusat dengan pion E5. Mungkin kuda ini akan bergerak ke peta. Kalau dibuka permainan ini cukup riskan ya. Coba lihat, di sini kurang bagus. Kalau dibuka ya kebanyakan mungkin hitam akan melangkah kuda ke H5, mungkin ke peta D7. Nah, mulai dorong pion H4 dan seterusnya kawan. Kuda pukul kuda ambil balik oleh pion Disney. Kalian bisa mempercepat serangan di lajur H. Tapi memilih bertahan, kuda mundur ke peta B1, menteri B6, kemudian dorong pion G4. Gajah berkembang ke B7, menekan pion ini kawan dan koneksikan dua benteng siap digeser ke sisi menteri membantu serangan. Mulai dorong pion H4. Nah, ada kuda C5 menantang pertukaran kuda. Diterima kuda pukul kuda ambil balik oleh pion D kawan. Dan ancaman berikutnya jelas kawan, terlihat ya. Pion C4 gajah bisa terjebak. Berikan ruang dengan pion C3, opsi terkuatnya kawan, mundur kalau ada serangan.
Mungkin keluarkan benteng AD8, mungkin di sini hitam, atau mungkin dengan benteng F-nya ke peta D8. Kalian tarik mundur gajah ke peta C2, aman posisi gajah kalian. Tapi memilih menyerang dengan pion E5 malah memberikan banyak kesempatan bagi hitam untuk melakukan counter attack kawan. Diagonal terang terbuka, benteng terancam, pion C4 terlebih dahulu, atau kalian sikat langsung benteng ini juga bagus, tak ada masalah. Pion C4 terlebih dahulu. Nah, pion ambil kuda F6. Pion ambil gajah D3, tempo ancam menteri, ambil balik oleh menteri, baru gajah meluncur ambil benteng H1. Pion pukul pion terlebih dahulu untuk mendapatkan materi, tempo ancam benteng promosi. Tentu benteng bergeser, benteng F ke E8, baru benteng ambil gajah H1. Putih kalah kualitas perwira kawan, benteng ambil pion E7. Segitu mudahnya ya seorang master, woman grandmaster membuat kesalahan yang cukup fatal ya. Coba lihat, berpikir kurang lebih 5 menitan kawan. 5 menitan dihabiskan untuk membuat langkah kesalahan, sehingga dia kalah kualitas perwira. Apa kompensasi yang didapat? Hanya 1 pion saja. Kurang kawan, tidak cukup. Apalagi pasangannya adalah benteng plus kuda. Kalau benteng gajah sih mungkin ya bisalah sedikit mengimbangi sepasang benteng lawan. Tapi kombinasi benteng plus kuda ini ya sudah pincangnya terlalu jauh. Kuda C3, ancaman garbuan kawan pada menteri pada benteng. Di sini benteng AE8, persilahkan saja untuk garbuan, tapi bermain dengan langkah benteng D1. Kalau ada garbuan, benteng ini meluncur skak, benteng pukulan benteng ambil balik, raja naik ke peta D2, mungkin ada menteri ke peta G1. Sudah terhindar dari ancaman garbuan, apalagi juga ada ancaman berikutnya. Jadi memilih dengan langkah benteng D1. Di sini benteng E1 menantang pertukaran kawan, ditolak dengan langkah kuda D5 ancam menteri. Menteri bergeser ke E6, atau kalian langsung ya bertukar benteng ini untuk mendapatkan tempo. Menteri ambil balik mungkin. Kalau dengan raja kawan, ancaman skakmat 6 langkah kawan. Jadi dengan menteri ambil balik, nah kalian geser menteri ke peta D6 kawan. Tetap bisa menjaga ruang-ruang ini sewaktu-waktu dari ancaman skak kuda ya. Memilih menteri ke peta E6 langsung. Di sini pion G5. Ada benteng pukul benteng D1 skak, ambil balik oleh menteri. Raja bergeser ke F8 untuk menghindari tempo skak dari kuda dan menjaga benteng ini kawan. Pion C4 membuat langkah pengorbanan pion, diterima pion B pukul pion C4. Kuda F6 serang benteng, terlebih dahulu menteri E3 skak, raja ke C2, menteri F2 skak, diikuti benteng siap beraksi kawan. Raja naik ke peta C3, benteng mengikutinya, benteng E3 skak. Nah, di sini raja ambil pion, menteri ambil pion F4 skak lagi. Kemudian blokade oleh menteri dan Karisasi memutuskan untuk mengawali permainan endgame tanpa menteri di langkah ke-34. Menteri pukul menteri D4, ambil balik benteng E2. Ancam pion, siap geser untuk preteli pion di sayap raja kawan. Sudah, jangan berharap remis apalagi menang. Masih belum mau menyerah, raja C3, raja G7 kawan. Di sini pion A4, pion H5, kalau N pasen, kuda wassalam ya. Pion B4 berharap bisa meloloskan 1 pion kawan, ada benteng H2, kuda E8 skak, raja F8, kuda C7, coba preteli 1 pion, bisa meloloskan 2 pionnya kawan. Benteng skak terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo jika raja naik. Raja turun ke D2, benteng ambil pion H4, ancam pion ini. Kuda ambil pion A6, jaga pionnya dan siap untuk didorong. Benteng G4, berikan jalan bagi pionnya sendiri kawan. Pion A5 terlebih dahulu. Nah, di sini pion H4, pion B5, pion H3, pion B6. Terlebih dahulu dorong lagi kawan 1 peta, dorong lagi 1 peta lagi, bisa promosi. Tapi benteng masih punya tempo untuk mundur ke belakang, tempo skak. Benteng D4 skak, raja naik, benteng turun, jaga baris belakang kawan. Kalau langsung dipromosikan, korbankan diri, ambil pionnya, langsung bisa promosi. Tapi tidak terjadi di game ini. Memilih dengan langkah kuda C5, masih belum mau menyerah. Promosi menteri, pion A6, menteri mundur ke C6, raja C4, menteri B6, dan putih menyerah.
karena sudah tidak mempunyai langkah yang bagus lagi, kawan. Coba lihat lajur B di cut off, lajur D juga di cut off. Kuda bergerak, pion jatuh. Raja juga sudah tidak bisa bergerak mundur, kuda jatuh, repot sudah, tak perlu kita otak-atik lagi. Luar biasa Qari Shayyib, memetik poin sempurna sampai game ke-8-nya semua disapu bersih, kawan. Sementara dia unggul 2,5 poin atas pesaing terdekatnya. Berpeluang menjadi juara lagi, kawan, 2 kali berturut-turut di kejuaraan nasional Amerika Serikat. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, kawan. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Jangan lupa mampir juga ke channel Catur Mini Admin yang membahas game-game pengorbanan-pengorbanan, kawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.